Cerita rakyat awal mula penamaan sebuah benteng yang memiliki panorama alam yang sangat indah mempesona. Di zaman dahulu terdapat pemukiman warga yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Dalam keseharian mereka hanyalah bercocok tanam, jenis tanaman mereka pun beraneka ragam dari bermacam jenis umbi-umbian serta jagung. Dan tanaman sayur mayur yang menjadi bahan makanan pokok mereka pada umumnya. Di suatu ketika terjadilah kegundahan mereka, akibat ulah hama babi dan monyet yang sering menyerang hasil pertanian di perkebunan mereka. Seluruh tokoh adat bersepakat untuk melakukan pertemuan guna membahas kejadian yang meresahkan seluruh warganya. Alhasil pertemuan yang disepakati, agar perlunya seorang penjaga pintu gerbang atau masyarakat setempat menyebutnya, Bobalawa, jalan masuknya hama babi dan monyet di perkebunan mereka. Namun tak ada seorang pun yang bersedia untuk menjadi penjaga pintu gerbang alias, Bobalawa tersebut karena mengingat tempatnya jauh dan mendaki. Di pemukiman itu ada seorang pemuda yang gagah perkasa namun memiliki kekurangan yakni tidak bisa berbicara atau bisu, hanya bisa mengangguk ketika ditanya. Pemuda itu bernama Lahaga. Akibat tak seorang pun yang bersedia untuk menjaga Bobalawa, akhirnya pemuka adat menunjuk Lahaga untuk menjaga Bobalawa. Akibat karena Lahaga tak dapat berbicara hanya bisa mengangguk, maka ketika ditunjuk Lahaga pun hanya mengangguk. Akhirnya disepakatilah oleh seluruh pemuka adat bahwa Lahagalah yang bersedia menjaga pintu gerbang atau Bobalawa. Dengan berjalannya waktu, tokoh-tokoh masyarakat mulai memikirkan pengabdian Lahaga selama itu, dengan maksud untuk mencarikan pendamping hidup. Berkat Lahaga sangat patuh dan taat menjalankan amanat sebagai penjaga Bobalawa. Akhirnya para sesepuh bersepakat untuk meminangkan seorang gadis yang cantik jelita di wilayah tetangga yang tak jauh dari tempat Lahaga menjalani rutinitasnya. Gadis cantik itu bernama Wangkaboro, seorang gadis manis penjaga kayu Wadandila. Pinangan diterima oleh Wangkaboro dengan senang hati, hingga mereka pun dinikahkan oleh sesepuh adat. Walaupun dengan segala kekurangan Lahaga bersama Wangkaboro, namun tetap hidup bahagia rukun damai penuh cinta kasih sampai membuahkan keturunan 2 orang anak, seorang putra yang bernama Lakongkomi dan seorang putri bernama Wawawa. Seiring dengan berjalannya waktu, Lakongkomi mulai tumbuh besar serta memiliki kebiasaan menaikkan layang-layang. Sementara Wawawa hanya mengikuti ibunya mengambil kayu di hutan. Suatu ketika Wawawa mengalami kejadian naas, jatuh terpeleset di tebing hingga kakinya patah, sampai tidak bisa berjalan seperti biasa. Ibunya pun menyuruh Lakongkomi untuk menjaga adiknya jikalau ibunya mencari kayu. Setiap waktu Lakongkomi hendak menaikkan layang-layangnya dia harus memanggul adiknya sambil lari-lari ke tempat biasanya untuk menaikkan layang-layang. Jalur yang dilaluinya hingga kini dikenal dengan sebutan Todea. Sesampainya di tempat menaikkan layang-layang Lakongkomi menyuruh adiknya duduk di antara bebatuan yang cadas. Untuk menghindari agar adiknya aman, Lakongkomi pun menyusun bebatuan hingga berbentuk benteng, dan masih utuh hingga sekarang. Akibat Wawawa sering diejek dengan panggilan si pincang alias Wakapale oleh teman-teman Lakongkomi, maka pula tempat duduknya Wawawa dijuluki sebagai Benteng Wakapale. Lahaga semakin uzur, berjalan pun harus memakai tongkat atau katoko, namun Lahaga terus berdoa bermunajat kepada Tuhan agar dirinya bisa berbicara seperti kebanyakan orang, agar bisa bersenda gurau dengan anak-anaknya.
Di suatu malam Lahaga bermimpi bahwa dirinya akan bisa berbicara ketika memiliki anak lagi. Lahaga pun menyampaikan kepada istrinya Wangkaboro atas mimpinya semalam dengan bahasa isyarat. Wangkaboro tercengang dan bingung, karena mereka berdua sudah pada uzur, tidak mungkin lagi memiliki keturunan, sementara kedua anaknya Lakongkomi dan Wawoa sudah tumbuh dewasa. Dengan rasa kebingungan Wangkaboro pergi menemui seorang ahli nujum yang sangat terkenal di wilayah itu bernama Latongko. Latongko terkenal sebagai ahli nujum sementara istrinya terkenal sebagai dukun beranak yang hebat bernama Waparia. Dari hasil ritualnya Latongko menyimpulkan bahwa mimpi Lahaga pasti akan jadi kenyataan. Selang beberapa bulan Wangkaboro merasakan perubahan dalam hidupnya, ternyata memang hamil. Aneh bin ajaib namun itu kenyataan, bahkan pertumbuhan kehamilan Wangkaboro membesar dengan pesat, akhirnya harus mendatangi Waparia si dukun anak untuk memeriksakan kehamilannya. Waparia dengan kepiawaiannya dalam menangani kehamilan, menyimpulkan bahwa kandungan Wangkaboro normal namun memiliki bayi kembar. Setelah 9 bulan kehamilan Wangkaboro, tibalah saatnya melahirkan. Ternyata benar Wangkaboro melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Dengan teriakan keras Lahaga di saat anak kembarnya lahir dengan selamat, akhirnya saat itu pula Lahaga berbicara dengan sempurna. Dengan sujud syukur Lahaga langsung memberi nama pada kedua anak kembarnya dengan nama yang sama yakni Lambau dan Wambau. Lambau memiliki tatapan mata yang tajam dan bercahaya sementara Wambau memiliki wajah cantik jelita. Kegundahan terjadi lagi pada Lahaga mengingat Lakongkomi dan Wawoa tidak mau untuk menikah. Sementara Lambau dan Wambau sudah semakin dewasa serta memiliki aura wajah tampan dan cantik jelita. Lahaga menginginkan anak-anaknya untuk segera menikah agar bisa menimang cucu sebelum ajal menjemputnya. Akhirnya Wambau pun dijodohkan dengan Lakute, padahal Lakute telah mencintai seseorang yang pendiam namun tidak berani menyatakan cinta padanya. Perempuan cantik itu bernama Wabone. Atas desakan orang tua, Lakute dan Wambau akhirnya dinikahkan oleh sesepuh adat. Sementara Lambau tidak terima jika dirinya dipaksa menikah dengan pilihan orang tua. Karena Lambau telah jatuh hati pada seseorang yang dijumpainya di saat berburu di daerah seberang. Lambau pernah menjumpai dua orang wanita cantik yang sedang mandi di suatu tempat dengan tidak sengaja saat mengejar hewan buruannya. Gadis yang menjadi pujaan hati Lambau adalah salah satu gadis cantik jelita yang sangat menawan juga memiliki sorot mata yang tajam dan bercahaya seperti dirinya. Setelah ditelusuri gadis yang dijumpai Lambau itu bernama Warope dan adiknya bernama Wamos. Singkat cerita Lambau memberanikan diri untuk menemui gadis yang menjadi dambaan hatinya. Ternyata gadis yang memikat hati Lambau itu bernama Warope. Warope memahami maksud kedatangan Lambau dengan senang hati, karena Warope juga sangat mendambakan Lambau semenjak awal potonto mata di mata air Laloya. Mereka pun akhirnya berjanji untuk menyampaikan kepada masing-masing orang tuanya, agar bisa direstui menjadi pasangan hidup mereka berdua kelak. Namun apa yang terjadi dengan cinta Lambau dan Warope? Cinta mereka berdua tersandung akibat orang tua Warope tak merestui hubungannya dengan Lambau dengan alasan di daerah Lambau tidak memiliki sumber mata air. Akhir cerita Lambau dan Warope berjanji bahwa cinta mereka tidak akan pernah pudar hingga akhir masa.
Lambau bersumpah di hadapan Warope bahwasanya akan berjuang dan bermunajat kepada Tuhan agar kelak nanti bisa dibukakan jalan hingga bisa terhubung antara tempat kediaman Warope dan tempat kediamannya. Warope pun bersumpah di hadapan Lambau bahwasanya akan berjuang pula dan teguh bermunajat kepada Tuhan agar bisa mengalirkan air dari sumber mata air Laloia ke kediaman keluarga besar Lambau supaya orang tuanya dapat merestui hubungan cinta mereka berdua. Amin. Sekian. Wassalam. Pengarang cerita.